Kamera, roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini saya Feby Mahendra Putra ingin ngobrol soal peristiwa yang sekarang menggegerkan Indonesia, yaitu terbunuhnya seorang anggota polisi bernama Brigadir Yosua Huta Barat. Dia adalah warga Jambi dan pembunuhan ini melibatkan seorang mantan Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Verdi Sambo, dan 4 tersangka lainnya. Dan saya akan ngobrol bersama dengan 2 orang jurnalis Tribun Network. Tepatnya adalah jurnalis Tribun Jambi yang pertama kali memberitakan adanya kasus pembunuhan ini dan mengungkapkan kepada masyarakat kejanggalannya. Sudah hadir bersama saya, jauh-jauh saya datangkan dari Jambi. Yang pertama adalah Aryo Tondang. Selamat sore, Aryo. Selamat sore. Ya, ini reporter muda nih, gondrong. Dan selanjutnya ada jurnalis senior Mas Sulistiono. Saya memanggilnya Bang Sulis saja. Bang Sulis, terima kasih. Ngobrol nih, 2 orang ini kolega saya sendiri sebenarnya. Kolega saya. Dan tentu saya kepingin ke Aryo dulu ini. Aryo ini adalah pembuka kotak Pandora, di mana berita Tribun Jambi muncul pertama kali secara online pada tanggal 11 Juli, alias 3 hari setelah peristiwa pembunuhan dan 2 hari setelah jenazah dari Yosua Huta Barat sampai di Jambi dan kemudian dikirimkan ke kampung halamannya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Aryo, bisa cerita, pertama kali Anda mengetahui ada seorang polisi terbunuh itu kapan tepatnya? Nah, terima kasih Mas. Memang untuk terkait kasus Brigadir Yosua ini memang kalau informasi beredar itu diketahui pada hari Minggu. Hari Minggu ya? Hari Minggu, benar. Tapi hari Sabtu sebelumnya Anda sempat melihat keramaian di bandara, betul nggak? Nah, itu memang benar. Jadi memang itu atau sebuah kebetulan ya? Kebetulan di mana memang beberapa hari sebelumnya saya dengan salah satu rekan dari wartawan televisi itu membuat peliputan, itu K9 atau anjing pelacak tepatnya di kargo Bandara Sultan Taha Jambi. Nah, jadi pada itu ada kegiatan yang menyangkut K9 ya, pasukan satwa di bandara. Benar. Anda meliput di situ. Benar. Terus selanjutnya pada waktu meliput apa yang Anda lihat? Nah, ketika tiba di kargo itu suasana beda daripada hari-hari sebelumnya. Biasanya. Iya, benar. Nah, apa yang Anda lihat waktu itu? Pada saat itu pagi, tepatnya hari Sabtu itu pagi, saya melihat banyak anggota polisi berseragam bebas atau intel dari Polda Jambi, beberapa ada saya kenal, Mas. Itu rame di kargo bandara. Di kargo bandara itu banyak petugas polisi yang tidak pakai uniform ya, pakai pakaian biasa ini benar. Berkeliaran di sekitar situ gitu. Benar. Dan ini tidak biasa buat Anda ya? Iya, janggal. Terus gimana waktu itu? Nah, kemudian saya coba cari-cari info sembari melaksanakan liputan. Saya coba keliling, kemudian mendengarlah antara perbincangan antara sesama mereka bahwasanya konteksnya adalah ada polisi yang meninggal. Hanya sebatas itu pada saat itu. Nah, kemudian kami fokus liputan dengan diskusi juga dengan teman televisi. Sempat bertanya juga nih berdua diskusi. Diskusi, ini ada apa Bang? Kalau ada polisi meninggal atau gugur di saat tugas, misalnya di Papua atau di segala macam, tentu ada penjemputan secara kedinasan, upacara. Ada penjemputan resmi. Benar. Nah, tapi pada saat itu tidak ada. Nah, kemudian ada ibu-ibu, ada beberapa itu pakai ulos, kain dari adat Batak kan. Nah, itu saya simpulkan atau saya berpendapat saat itu ke teman TV, mungkin ada polisi meninggal Bang di luar Jambi dan kemudian mungkin karena meninggal karena sakit ya. Jadi tidak ada hal yang harus dijemput segala macamnya. Itu yang kami simpulkan pada saat itu, Mas. Nah, pada saat itu kami rampungkan, tapi kami sempat kami pada saat itu juga dikasih waktu 1 jam ini sama tim yang anggota kepolisian yang ada di sana. 1 jam kami terus balik. Nah, pada saat sebelum balik itu kami diskusi lagi. Jadi gimana Bang? Nggak ada info ini. Ya udahlah, kita mungkin ya karena memang meninggal karena sakit. Pada hari Sabtu sebatas itu, Mas. Tapi pada waktu hari Sabtu itu adakah ada ditanya oleh petugas berpakaian sipil itu tadi,
Ini ada ngapain datang ke sini gitu. Nah, memang benar pada saat itu kan, ini kan anak adalah kebetulan semua ini, kebetulan. Kami juga mungkin terkejut ya melihat ramai, mereka juga terkejut melihat ada wartawan ya. Iya, sama-sama terkejut ya. Tapi mereka ada salah satu polisi juga mendekat dengan cara seperti biasa. Liputan apa ini bang? Ya saya jawab aja, ini ada K9, kita pelatihan mau garap ini untuk dipublikasikan. Ya. Sebatas itu aja pada hari Sabtu itu, gitu Mas. Lalu kemudian sehari kemudian apa yang saudara alami? Nah, tentu berarti hari Minggunya Mas. Hari Minggu. Hari Minggu itu siang itu sudah ada beredar di WhatsApp beberapa teman-teman wartawan kriminal, ada anggota polisi ditembak di rumah Kadip Propam. Oh, jadi mulai ada informasi yang beredar bahwa ada anggota polisi yang tewas ditembak di rumah Kadif Propam Polri, gitu ya. Benar. Nah, terus pada waktu itu apa yang sudah abang alami setelah mendengar informasi awal sebenarnya itu? Nah, pada saat itu saya coba, ini kan tentunya masih cukup sensitif Mas menurut saya kan. Saya coba cari informasi, gali-gali informasi itu masih mentok untuk cari narasumber. Jadi saya ke kantor juga saya belum ada untuk bicara terkait ini, belum saya sampaikan, hanya sebatas di saya, tapi saya tetap mencari pada hari Minggu. Itu Minggu siang itu saya dapat cari informasi nggak ketemu, kemudian berlanjut pada saat malamnya saya konfirmasi lagi ke Kabid Humas Polda Jambi. Oh, jadi malam abang konfirmasi ke Kabid Humas Polda Jambi. Waktu itu konfirmasinya melalui apa? WA? WhatsApp. Waktu itu apa yang WhatsApp abang tulis di WhatsApp itu kepada Kabid? Kemudian saya tanyakan apa yang di WhatsApp beredar, bahwa benar tidak Pak Kabid bahwasanya ada insiden anggota polisi mati ditembak di rumah Kadip Propam dengan kalimat seperti itu. Itu pesan terkirim, kemudian pada saat itu saya nggak tahu kenapa, cuman di-read atau lagi sibuk kayaknya nggak tahu juga. Dalam tanda sudah dibaca tapi tidak dijawab. Benar, pada saat itu tidak ada direspon. Lalu apa yang Bang Aryo lakukan lagi setelah tidak dijawab di hari Minggu malam? Terus berlalu begitu saja? Belum. Jadi saat itu saya coba kontak-kontak dengan teman-teman kriminal yang beberapa yang sudah dapat juga. Itu belum ketemu juga. Nah, pada saat itu kemudian muncullah jadi video yang saat ini beredar, video foto yang dengan kondisi yang jadi foto-foto yang saat ini beredar, foto-foto korban ya? Iya, di hari Minggu saya sudah dapat. Oh, dapat ya? Iya. Dari WhatsApp ya? Iya, dari teman-teman. Jadi dari hanya beberapa. Jadi foto-foto itu sudah abang dapat ya? Foto-foto jenazah itu. Benar. Nah, ketika melihat foto-foto itu, yang abang rasakan apa? Oh, ini peristiwa besar atau gimana tuh? Nah, saya lebih fokusnya pada saat itu membuka, ini kan masih, awalnya kan hanya, kalau itu percakapan WhatsApp itu kan mungkin, ini apa sih, belum. Nah, ketika itu buka video tuh, kita kan belum tahu Mas ya, itu ada dadanya, ada bekas jahitan gitu. Dan saya belum tahu kalau bahwa itu harusnya otopsi ya. Jadi saya terus terang pada saat itu, wah ini sadis betul kan. Oh, sadis betul kok, dadanya dibelah gitu ya, terus dijahit gitu ya. Tembakan sini, bibir ya, posisi itu full saya terima. Kemudian saya di situ mulai penasaran, takut juga ada sedikit kan, ini apa di balik ini kan. Kemudian saya stop malam itu, nggak ketemu narasumber. Berlanjutlah pada hari Senin. Hari Senin, apa yang terjadi hari Senin? Nah, hari Senin pagi saya coba telusuri lagi, kemudian ketemulah ada kebuntuan yang terpecahkan ini. Siapa yang memecahkan kebuntuan abang? Ketemu pada saat itu saya punya teman jaringan di Sungai Bahar. Jadi ada nomor telepon bibinya. Bibi dari korban? Bibi daripada korban, dan itulah narasumber Tribun Pertama. Namanya siapa itu? Itu Rohani Simanjuntak. Oh, Rohani Simanjuntak. Ya. Apa hubungannya dengan korban? Bibi ya? Bibi kandungnya. Lalu abang ngontak si Bibi itu? Benar. Terus apa yang terjadi? Nah, pada saat itu ya mungkin mereka juga ingin mengungkapkan ini ya, kejanggalan ini ya. Disambut baik lah itu telepon saya, disambut baik, dijelaskan sedetail mungkin kronologisnya, dan saya telepon pakai seluler jadi bisa merekam kan. Ya, direkam ya pembicaraannya? Ya, direkam, saya rekam full. Terus? Dijelasin itu detail. Nah, saat itu detail, saya nelpon itu di dekat teman-teman juga, teman-teman. Jadi saya selesai nelpon, dapat kronologi, saya buat narasi. Bikin beritanya? Bikin beritanya. Waktu itu abang masih ingat jam berapa itu? Hari Senin jam berapa itu waktu Anda mulai bikin berita mengutip omongan sang bibi ini?
Mungkin rentan dari jam 10 ke jam 11, Mas. Antara jam 10 sampai jam 11 pagi ya? Jam 11 itu saya mulai ngetik gitu. Terus setelah kelar, saya kirim ke grup redaksi, saya ke grup redaksi ya? Grup redaksi, kemudian itu langsung direspon dari teman-teman redaksi itu saat itu. Kemudian saya pada saat itu terlalu fokus menulis berita sehingga memang saya sebut detail lokasi penembakan, terus siapa yang terlibat tuh saya sebut detail. Kemudian ada kebijakan dari tim redaksi karena belum terkonfirmasi kepada yang disebut tadi Rumah Kadif Propam. Jadi itu dihilangkan ya. Dihilangkan. Jadi TKP penembakan itu tidak ada tulis atau dihilangkan oleh redaksi. Dihilangkan oleh tim redaksi. Tapi di tulisan aslinya ada. Ada. Jadi selain alamat tempat kejadian apalagi yang dihilangkan untuk hari pertama itu? Rumah Kadif Propam. Rumah di Kadif Propam. Ya, terus apa lagi? Itu aja. Itu aja, Mas. Ya. Itu aja. Bang Sulis sebagai pemimpin redaksi sekaligus jurnalis, apa waktu itu pertimbangan tidak memuat secara utuh berita yang dikirim oleh Aryo ini, Ya. Bang? Memang pada saat teman kita ini Aryo ini menulis berita itu memang utuh ya, maksudnya vulgar gitu. Nah, ketika masuk ke redaksi, editor ini menyunting. Ya. Ada teman kita Mas Raimin tuh, dia kemudian takut sendiri dia ngedit tuh. Oh, dia takut ya? Takut sendiri. Iya. Wah, ini berita kayak gini nggak ada konfirmasi dari kepolisian. Dari kepolisian ya. Ya. Padahal ini menyangkut lokasi sensitif ya, di Lokasi rumah sensitif. Kadif Propam ya. Jenderal bintang 2 gitu kan. Terus? Wah, ini gawat ini. Ya. Akhirnya dia share di grup. Di-share ya di grup. Di-share di grup, diskusi, kemudian diskusi di situ ada atasannya, ada Suangsi Tanggang di situ. Ada saya juga, ada teman-teman juga. Kemudian disitulah diberi arahan editor untuk jalan tengahnya begini. Kita pastikan ke Aryo bahwa fakta ini benar, ada nggak ini fakta ini bahwa ada polisi mati ditembak ini. Ya. Faktanya benar. Benar gitu kan. Terus informasi dari keluarga benar itu faktanya di Kalimantan Utara, benar gitu. Oke, kalau faktanya memang ada, kita terbitkan saja, tapi kita samarkan dulu lokasinya. Waktu itu kita hanya sebut di sebuah rumah di Jakarta. Oh, jadi rumah Kadif Propam itu diganti sebuah rumah di Jakarta. Di Jakarta. Itu untuk amannya untuk gitu ya. amannya dulu, karena kita koordinasi juga sama Aryo waktu itu tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Ya. Apa yang terjadi, Aryo? Setelah nongol itu berita, yes, kan hanya kita yang Tribun Jambi yang memberitakan ya, Iya, betul kan? itu Satu-satunya. pertama ya. Pertama, apa yang terjadi? Nah, pada saat itu memang ada di Intelkam ya, dari Polda Jambi itu. Jadi Intelkam Polda Jambi mengontak Aryo. Iya, benar. Apa kata dia? Ya, pada saat itu dia mengatakan intinya adalah jangan membuat gaduh lah. Bukan, tidak ada hal-hal yang untuk melarang segala macam, tapi dia kalau bisa. Oh, jangan membuat gaduh. Ya, beritanya jangan gaduh. Ya, beritanya jangan gaduh, gitu ya, doang. Gitu doang. Nah, setelah itu apa yang Aryo lakukan? Setelah dapat permintaan atau imbauan lah dari Baintelkam di Polda Jambi, apa yang Anda lakukan? Ya, saat itu saya jawab, oke Pak, tetapi ini suara keluarga harus saya bantu, saya naikkan. Sebatas itu, putuslah percakapan, tidak ada komunikasi, kemudian berangkat Bang Mandor, kemudian bentuk tim, berangkat. Jadi Mas Sulis setelah mengetahui peristiwa itu, sebagai pemimpin redaksi Tribun Jambi, membentuk tim. Betul. Ya, gitu ya Bang ya? Betul. Setelah terbentuk tim, apa yang Abang lakukan? Nah, pada saat fakta dihubungi Intel Polda itu, kami melihat ini semakin ini bagus nih. Ini gitu. Berita Naluri bagus nih, kita berita begitu. besar nih ya? Iya. Saya bilang ke teman-teman, ini berita besar berskala nasional. Saya bilang kita harus ke TKP hari ini juga. Hari itu juga harus ke TKP. Maksudnya TKP adalah rumah duka ya? Rumah duka TKP pemakaman maksudnya. Iya. TKP pemakaman. Terus saya bilang, karena saya dapat laporan ini dari Aryo, ada dihubungi ini dari kepolisian. Saya bilang ke tim bahwa ini tragedi kemanusiaan, tidak ada tawar-menawar soal ini, dan kita harus cari
konfirmasi berikutnya. Kita lihat fakta yang ada langsung di lapangan. ke lokasinya ya. Ya, jadi Abang masih ingat waktu itu berangkatnya dari kota Jambi ke lokasi itu pukul berapa? itu sekitar pukul jam 1. setengah 1 Siang ya? siang. Nah, Kita berangkat bertiga. ya. Ada Aryo, Ada Aryo, reporter, kita aja. terus Anda Ada sebagai pemret, sekaligus pemimpin, jurnalis, iya. Kemudian ada news manager kita, Mas. news manager ya. News manager, Mas Dedi Rahmawan. Kita bertiga Bertiga ke ya. sana. Iya. Terus sampai di sana perjalanan memerlukan waktu berapa Cukup lama? lama karena waktu itu kan kita alamatnya masih, kita hanya alamat tapi kita belum pernah ke TKP, kita belum tahu. Ya, ya, ya. Tapi setelah kita ukur memang jauh nih, karena awal itu kita sempat bertanya ke rumah duka itu 3 kali harus Mas. Oh, kepada Sekitar- orang, pada tanya orang-orang ke itu. orang-orang di pinggir jalan. Ya, sehingga agak lambat. Berjalannya mobil kan tidak terlalu kencang juga, Ya. Mas Febi. Waktu itu kita 2 jam lebih tuh, Baru baru nyampe ke rumah duka. Nah, ketika nyampe, berarti kalau saya perkirakan berarti jam 3-an lah. Ya, jam 3. Iya, Ya toh? Betul. Ya, 2 Jam jam 3-an 3-an lah. Nah, Nah. ketika Anda nyampe di sana, apa yang Anda lihat? Nah, waktu kita datang tuh, kita waktu itu nggak menyangka kan mereka tinggal di dalam kawasan SD ya, ada Rumah dinas sekolah Ya. gitu. Kita sempat bingung ini pintu masuknya mana gitu kan. Hmm. Terus kita lihat di dalam SD kok banyak apa? Mobil, Mobil sama karangan bunga. Kita masuk aja. Ternyata bener. Nah, Nah, itu rumahnya. Akhirnya kita parkir di situ. Kita tanya, ternyata sudah menuju makam, sudah oh, ini orang-orang menuju ke lokasi sama pemakaman. pemakaman. Ah. Akhirnya kita langsung menuju makam. Makam kita cuma dikasih tahu arahnya ke sana gitu. Nah, kita cari lagi 2 kali kita nanya. Akhirnya kita ketemu makam dengan kontak narasumber kita yang Mbak Rohani Simanjuntak itu. Rohani Simanjuntak, Iya, bibi korban. bibi korban itu, dan kita Ketemu. Dia menyambut kita di gang masuk itu. Kita sampai sana pas selesai. Selesai pemakaman. Pas selesai ya pemakaman. Jadi tanah selesai, sudah di tanah sudah di ini. Kemudian saya minta Aryo langsung live streaming di. Oh, jadi Aryo langsung live streaming dari lokasi pemakaman yang baru selesai itu yang tadi. baru selesai itu. Ya. Lalu setelah itu apa yang terjadi atau yang dilakukan setelah pemakaman, live streaming? So, Iya. Nah, setelah itu kan kami melihat suasananya kan sangat tidak ini ya. laki-laki berduka betul gitu ya, histeris, stres. Penuh gitu. kekecewaan lah Ya. semua narasumber itu. Saya lihat dari pihak keluarga, saya sebenarnya ketemu juga sama pacar Iswa itu jalan, tapi kita juga belum berani. Tapi belum berani Juga, berkomunikasi. karena situasinya Dilanda kesedihan lah ya. ya, setelah wawancara selesai akhirnya saya putuskan untuk ke rumah duka lagi. Ya, ke rumah duka. Ya, dan narasumber kita Mbak Rohani ini. Nanti Rohani kita ajaklah di Simanjuntak. mobil kita, satu mobil kita sambil ngobrol lah menuju rumah duka. Nah, akhirnya kita di rumah duka. Di sana ada acara adat. Ada acara adat ya. Adat. Dan kita memantau dulu situasinya dan melihat aja kondisi. Kita tunggu sampai acara selesai. Acara adat selesai jam berapa kira-kira, Bang? Waktu itu selesai menjelang maghrib. Oh, menjelang maghrib kelar ya? Menjelang ikrar. Ya. Nah, jadi sambil acara adat berjalan, kita bertiga mencoba mencari-cari informasi lah kepada saudaranya dan kanan kiri dan melihat sambil ini sebenarnya ada apa. Nah, masih sama seperti yang informasi awal yang disampaikan Aryo tadi informasinya. Terus coba kita tunggu bapaknya Pak Samuel waktu itu. Oh, jadi kita tunggu Abang sama Aryo tunggu bapaknya si Yosua. Iya. Nah, pada saat selesai acara kita samperin tuh Pak Samuel. Iya. Pak Samuel kita samperin, kita memperkenalkan diri, kita dari Tribun Jambi. Perihal peristiwa ini kita mau minta waktu. Dan beliau bersedia. Ya. Dan kita melakukan obrolan
sekitar 28 menit itu. 28 menit ya waktu wawancara dengan Pak Samuel, Iya. bapaknya korban ini ya. Betul. Dan abang rekam itu. Saya rekam. Ya. Nah, cuman setelah ini selesai kan beliau nggak berkenan. Dia lagi berduka, pokoknya ini jangan ditulis dulu lah ya. Oh, karena jadi hasil saya wawancara itu jangan ditulis dulu. Iya. Jadi sampai sekarang itu rekaman 28 menit itu masih saya simpan dan tidak pernah saya tulis. Oh, jadi rekaman wawancara itu masih tersimpan dan sampai saat ini Ya. isi rekaman itu tidak pernah dipublikasikan. Tidak pernah saya publikasikan. Karena permintaan dari Karena permintaan Pak Pak Samuel Samuel. itu. Iya. Nah, pada waktu Abang dan Aryo di sana, apakah juga mengirim berita secara kontinu, mengalir gitu ke Tribun Jambi? Betul. Jadi pada saat peristiwa itu setiap apa yang kita lihat kita tulis, kayak misalkan ada acara adat ya kita laporkan adat. Ya. Kemudian di adat itu sedang membicarakan apa Gitu ya? tentang itu namanya apa namanya Adat ini kan ada semacam penghiburan itu ya. Penghiburan ya. Ada konteks itu kita tulis juga, update juga. Jadi ngalir ya, setiap berita ngalir. terus itu ya Bang ya? Betul, terus kemudian tentang karangan-karangan bunga kita tulis juga. Yang ingin saya update tanyakan terus. begini Bang, pada waktu pemakaman itu, apakah di lokasi itu banyak petugas polisi juga? Banyak, Banyak ya? banyak. Berpakaian sipil semua? Atau ada yang Pak? Ada yang sipil, ada yang pakai kalau di seragam. pemakaman ya campur. Di pemakaman Campur ya? Kalau menurut pengetahuan Abang pada waktu itu, petugas polisi itu berasal dari Polda Jambi atau Polres tempat? Ya, ada yang Polres setempat, ada Polsek setempat, Polres setempat, Polda Jambi juga ada. Ada ya, ya. Nah, lalu Abang sampai jam berapa sama Aryo berada di lokasi itu? Nah, kita pada saat di rumah itu kita tunggu sampai cukup malam ya. Ya. Kita waktu itu sebenarnya pengen tambah panjang lagi, tapi melihat suasana keluarga yang berduka, semua kecapean, Oh, kecapean semua masih shock, Ya. dan semua pada masuk rumah. Ya. Kita lihat situasinya sudah mereka perlu Sendiri istirahat ya? dan kita tidak mau mengganggu. Kita sempat menjauh dulu, lihat dari jauh. Ya. Akhirnya pada sekitar pukul 7-an, 7 ya, malam. pukul 7 malam. 7 malam kita diskusi sama Aryo sama Dedi. Akhirnya kita putuskan balik. Ya udah kita Ke Kota Jambi. pulang dulu ke Kota Jambi. Ya. Besok kita lanjutin lagi, Ya. saya bilang. Pada waktu Anda hadir di wilayah itu atau di kampung itu, adakah reporter lain atau wartawan lain yang ikut meliput ke lokasi itu? Saya tidak melihat ya. Tidak melihat ya? Tidak melihat. Hanya kita, dan pada waktu itu Abang datang ke sana meluncur pakai mobil yang ada logonya Tribun Jambi. Tribun Jambi. Tentu menarik perhatian dong. Iya, Nah, betul. siapa yang paling tertarik dengan, wah ini ada wartawan datang ke sini. Iya. Wartawan satu-satunya, nggak ada wartawan Iya. lain gitu ya. Betul. Tadi siangnya meluncurkan beritanya, lalu sorenya kan ada press release yang disampaikan oleh Karopenmas Polri, Pak Brigadir Jenderal Ramadan soal itu. Iya. Apa menarik kehadiran Abang di situ, menarik perhatian orang-orang di luar keluarga, termasuk polisi yang jaga di situ? Iya, waktu kita ke situ kan kita parkir persis di depan rumah ya, agak Ya. miring dikit itu di depan itu. Jadi sampai di sana udah nggak ada mobil, tinggal mobil kita sendiri di situ. Tinggal mobil kita sendiri, dan banyak orang yang motret-motret kita gitu kan. Ada yang berlagak selfie, ada yang motret, ada yang lihat-lihat, itu banyak sekali itu. Ada orang-orang begitu kan. Nah, kita Dan senyum-senyum orang-orang itu Anda yakini siapa? Warga setempat atau polisi? berdasarkan saya diskusi dengan mereka polisi. Oh, gitu ya. Jadi setelah itu sampai Anda bertiga, Dedi, Aryo, Bang Sulis meninggalkan wilayah itu, meninggalkan rumah itu, atau lokasi itu, balik ke Kota Jambi. Betul. Ya, terus selanjutnya gimana, Bang? Nah ini yang menarik nih. Ya, Pada saat kami pulang, ya, itu kan jam 7-an kita Ya. pulang, sekitar 1 jaman lah. Kita sudah 1 jam perjalanan 1 jaman perjalanan, Ya. kita sudah hampir mendekati Kota Jambi. Kota Jambi. Kita
Aryo ditelepon tuh sama Rohani. Bibi Rohani. Itu waktu itu ditelepon Bu Rohani. Jadi Rohani. Aryo masih ingat nggak? Waktu itu Rohani bilang apa? Ditelepon kepada Anda. Nah, pada saat itu dia nelpon, dia manggil saya Ito ya kalau bahasa. Oh, Ito ya. Ito. Tok di mana Tok, bisa balik nggak katanya. Lah, kenapa saya manggil Bau ya? Kenapa Bau, gue bilang. Ini rumah saya banyak polisi segala macam kan. Nah, maksudnya gimana? Nggak tahu, kami nggak bisa keluar. Pintu itu kan komplek perumahan mereka tuh di dalam sekolah SD ya. Jadi pagar sekolah itu katanya ditutup. Kemudian mereka nggak bisa akses keluar masuk saat polisi itu datang. Nah, saat itu mereka mengambil video sepertinya. Pas suasana itu mereka waktu-waktu mereka merasa terkepung oleh polisi itu, mereka memvideonya. Ya, saya kasih saran juga ya, kalau bisa ambil aja videonya sebagian. Oh, jadi Aryo menyarankan ambil aja dulu videonya. Ya, karena kalau balik kan 1 jam itu nggak terkejar ke dalam lagi kan. Oh, jadi memang meskipun Ibu Rohani itu minta Anda bertiga balik, tapi Anda tidak balik ke sana kan? Karena sudah mau masuk kota Jambi. Sudah bentar lagi udah nyampe. Iya, kalau hanya berpesan supaya situasinya di videoin aja lah. Benar. Nah, pada waktu itu Rohani ini memvideokan nggak sesuai saran Anda? Ada videonya. Ada ya? Ada. Oke. Nah, setelah Anda nyampe kota Jambi, dibikin beritanya, termasuk untuk cetak besok kan, itu hari Senin kan? Iya. Ya. Apa? Masih ingat nggak judul edisi cetak kita Bang Mandor hari Selasa? Ya, judul edisi cetak kita itu HL-nya ya? HL-nya itu kita dari cerita sang ibu yang mengatakan masih belum bisa menerima kematian nih. Oh, jadi Anda mengutip omongan dari ibu korban masih belum bisa menerima kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Iya. Itu ya. Itu lengkap dengan foto-fotonya ya, Bang? Lengkap. Foto masternya kita pakai fotonya Rohani waktu di pemakaman itu kita bikin master. Oh, jadi waktu di pemakaman Rohani motret ya? Iya. Karena kita terlambat datang waktu itu ya. Dan di edisi cetak pula, saya kan waktu koreksi malam, edisi cetak sekitar jam 11-an itu, saya kan sudah mengantongi fakta-fakta di lapangan tuh. Iya. Dari 28 menit cerita Pak Samuel, itu kan kita udah dapat semua. Ada referensinya lah ya? Ada referensinya. Akhirnya saya minta Mas Duanto waktu itu sebagai manajer produksi ya, untuk mengubah diksi tembak-menembak itu. Jadi di edisi awal, jadi mau dicetak itu ada istilah atau terminologi terjadi tembak-menembak. Lalu Abang mengatakan bukan. Hilangkan itu istilah tembak-menembak. Ya. Terus dia bilang, apa Bang? Tewas ditembak, saya bilang. Oh, jadi kita ganti tembak-menembak itu tewas ditembak. Karena fakta yang kita temukan itu baru fakta tewas ditembak. Tembak-menembak itu tidak terkonfirmasi, kita masih meragukan. Padahal beberapa jam sebelumnya Divisi Humas Polri menyatakan terjadi tembak-menembak. Tapi Anda yakin bahwa fakta atau cerita yang Anda peroleh dari keluarga korban tidak terjadi tembak-menembak. Gitu ya. Dan itu adalah media di Jambi satu-satunya yang memberitakan berita itu, Pak? Bukan? Untuk cetak. Untuk cetak keesokan harinya. Untuk hari yang Selasa. dari sisi TKP. Ya. Dari sisi TKP. Itu ya kita, TKP ya. Dari sisi keluarga, makam. Ya. Itu hanya kita karena kita Tribun Jambi doang yang pergi ke lokasi ya. Ada media lain tapi yang dari sudut pandang nasional. Yang sudut pandang yang penjelasan versi dari Polri ya, Mabes Polri ya. Nah, selain itu juga di edisi online berita ngalir juga kan? Ngalir terus. Pada hari itu. Nah, setelah kita muncul dengan berita versi keluarga, apa yang terjadi? Reaksi yang Tribun Jambi dan abang-abang terima itu apa? Adakah reaksi tertentu gitu? Reaksi dari sisi apa ini, Mas? Misalkan diteleponi orang, wah kok dapat berita kayak gini, judulnya kok beda sendiri, gimana ceritanya gitu kan? Angle kita kan berbeda, betul kan? Betul. Dari penjelasan dari Mabes Polri kan berbeda. Abang kan tadi sebutkan jangan pakai istilah tembak-menembak, tapi tewas ditembak. Kan kalau beda sendiri pasti akan menimbulkan reaksi. Ada reaksi nggak? Tidak ada sih di hari Tidak ada ya? Tidak ada. Lalu setelah itu apa yang karena kita sudah yakin ini berita besar, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Tribun Jambi? Akhirnya pada saat itu kan malam.
kemudian kita konsolidasi di kantor. Nah, kebetulan itu kita kan satu kantor dengan Kompas TV di Jambi kan. Teman dari Kompas TV ini menghubungi Aryo waktu itu. Karena kita yang sudah ke TKP kan, teman-teman pengen ke TKP kan, bawa mobil mereka, oh ini ya oke. Waktu itu saya putuskan Aryo jam 6 pagi kembali ke TKP. Kami sama Dedi tidak ikut, kita konsolidasi di dalam, kita mengatur tim di dalam. Nanti kita bikin yang tim digital dipimpin Suang, kemudian tim print dipimpin Duanto, Dedi di belanja, saya backup Dedi untuk belanjanya. Ya. Jadi kita garap hari kedua dengan multi perspektif yang lebih komplit lagi. Saya mau tanya Aryo dulu. Besoknya hari Selasa Anda kembali ke lokasi. Benar. Ya, bersama teman ada wartawan dari Kompas TV sama Harian Kompas. Harian Kompas. Berdua, jadi 3. Setelah sampai di sana, apa yang Anda temui di sana? Nah, pada saat itu jadi suasananya itu cukup sepi ya, karena mungkin pada saat itu acara adat penghiburan belum mulai, karena kami cukup pagi datangnya, dan wartawan yang tiba di situ pagi, cuman Tribun, terus kemudian teman Kompas TV dan Harian Kompas. Ya. Bertiga, kemudian kita ngobrol dengan Rohani dulu, pendekatan, kemudian ngobrol dengan Pak Samuel, ayahnya almarhum, ngobrol. Di saat itu kita jalin komunikasi tanpa konteks wawancara, kita hanya ngobrol, ngasih penghiburan, bahwa tujuan kita itu apa, dari media itu seperti apa. Ya ngobrol itu sampai setengah hari ya, sampai setengah hari jam 1 kita belum mau wawancara. Kemudian itu sore baru teman-teman dari TV nasional tuh datang tuh ke situ. Selasa sore itu baru mulai datang rame-rame. Nah, disitulah mulai kita. Nah, saya mau tanya, ketika Anda bertemu dengan Bu Rohani, kan semalam dia telepon nih, cerita nggak kepada Aryo, apa yang terjadi semalam? Kan dia telepon nih. Oh ya, yang kan malam pasti cerita kan, besoknya ya. Anda ketemu dia, apa yang diceritakan? Nah, yang dia ceritakan memang mengenai peristiwa semalam. Iya, jadi dia cerita itu. Pada saat itu ada perwira ya, Brigjen lebih tepatnya. Perwira tinggi. Perwira tinggi ya. Dia tahu namanya. Brigjen Hendra. Waktu itu Brigjen Hendra memperkenalkan diri, jabatannya apa? Kalau Brigjen Hendra kan yang kita kenal adalah Karupamina. Iya benar. Terus apa yang dilakukan Brigjen Hendra menurut Rohani? Jadi saat itu kondisi kan sudah sepi. Kami sudah balik. Nah, tiba-tiba saat itu katanya ada puluhan polisi, tidak sampai ratusan sebenarnya. Puluhan polisi datang secara tiba-tiba ke rumah duka. Kemudian masuk tanpa melepas alas kaki. Oh, masuk pakai sepatu lah ya? Iya, kemudian horden ditutup, jendela, semua seolah disterilkan. Jadi itu rumah dinas itu ada 2 pintu. Rumah dan dinasnya terhubung di dalamnya. Ibunya Yosua ada 2 pintu ya? Jadi dalam itu yang satu bagian untuk keluarga inti, itu untuk Pak Samuel, istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian satu pintu lainnya untuk keluarga yang seperti Bibi Rohani segala macamnya. Nah, itu dibatasi sama polisi, dibatasi. Kemudian sudah dikatakan jangan ada yang merekam. Jangan ada yang merekam. Jangan ada yang merekam saat itu. Jangan ada yang merekam. Kemudian anggota polisi ini, yang Brigjen ini kemudian menyampaikan kronologis kejadian seperti yang tidak jauh dirilis oleh Karupamina. Pada beberapa jam sebelumnya. Iya, benar. Itulah yang saya penasaran pada saat itu kan. Tujuannya seperti itu apa? Bu, saya bilang seperti itu. Jadi cuma menjelaskan apa kronologis kejadian yang sebenarnya dia pada saat itu. Si Brigadir Jenderal Hendra ini kepada keluarga menceritakan kronologis peristiwa tewasnya Brigadir Yosua mirip atau persis seperti yang disampaikan Karopenmas beberapa jam sebelumnya. Kira-kira gitu ya? Benar. Nah, waktu itu Bu Rohani ini cerita nggak sampai jam berapa dan apa yang terjadi selanjutnya setelah sang Brigjen ini menyampaikan kronologis versi polisi? Jadi pada saat itu ada perdebatan antara mereka. Oh, perdebatan. Jadi pada saat itu mereka menyampaikan masalah CCTV. Jadi pada saat itu yang saya dengar mereka mempermasalahkan masalah CCTV. Kok nggak ada CCTV di situ? Ya terus ibunya nih
ibu almarhum nyeletuk lah. Ini di sekolah ini saja, SD ini semua ruangan kelas ada CCTV. Gitu. Oh, di sekolah saya aja ini semua ada CCTV. Jadi hal-hal itu yang mereka perdebatkan saat itu. Tidak, saya nggak tahu lagi, nggak terlalu jelas dia menceritakan setelah sebatas itu. Kemudian selesailah itu baru anggota polisi ini balik lagi, bubar. Bubar ya. Bubar. Jadi Bu Rohani cerita nggak mereka pergi pukul berapa kira-kira? Saya tidak menanyakan persisnya pukul berapa. Tanya, ya. Oke. Nah, setelah itu di hari kedua Anda datang bersama ini lalu kemudian ada wartawan sorenya teman-teman dari apa yang Nasional. terjadi kemudian? Nah, pada saat itu sudah ramai, kemudian karena kita jalin komunikasi dengan Pak Samuel juga kan. Saat itulah Pak Samuel karena mungkin mendengar rilis ya dari Jakarta, saat itulah Pak Samuel itu mau speak up. Jadi mau langsung bicara ya. Ya, jadi live saat itu dia mau sore mulai mau live dengan TV-TV nasional. Nah, itu mulai dia bicara. Kalau sebelum-sebelumnya itu adalah kita sebut seperti juru bicaranya itu Bibi Rohani, Bu Rohani, yang dari awal kan di Facebooknya juga selalu aktif. Jadi jalan satu-satunya pada waktu itu cuma Bibi Rohani. Nah, pada saat hari kedua itulah Pak Samuel mulai ngomong pada media ya, benar. Ada live dengan media dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu tetapi di wilayah rumahnya sudah tidak ada lagi petugas polisi yang berjaga-jaga di situ. Ada pasti masih tetap ada ya. Tetapi tidak ada sampai mengganggu ya. Oh, tidak mengganggu ya, hanya mengamati saja. Mengamati saja. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Pada hari itu ya. Ya setelah live segala kegiatan live teman-teman live ya kita cabut. Nah, di hari kedua itu sebatas wawancara, ada banyak itu TV-TV nasional. Kalau saya tidak lupa sampai kasihan itu lihat Pak Samuel pada saat itu. Kecapean betul ya? Dari TV ini ke TV ini ke TV ini ganti itu, live. Live terus gitu ya. Baik Bang, Abang kan tadi sudah mengatakan bahwa memutuskan untuk membentuk tim khusus karena ini masalah ini pasti menjadi berita besar dan akan terjadi berhari-hari. Untuk mengawal berita itu apa yang Abang lakukan? Ya, yang pertama kan itu kan sudah ada rilis dari Mabes juga waktu itu dari Jakarta. Kemudian kan kita mulai membandingkan ya apa yang ada di sana, kita lihat perkembangan terus yang di Jakarta. Itu kan mulai ada yang berubah-berubah tuh. Ya kan, yang semula Yosua masuk gerbang disapa, kemudian nembak, kemudian dirilisnya tembak-tembakan itu kan. Di situ kita membuat hipotesa. Ini ada yang nggak beres nih, sehingga kita memutuskan pada tim setiap ada perkembangan di Jakarta harus ada suara dari Sungai Bahar setiap hari, wajib saya bilang. Sehingga pas hari Selasa dia ke sana, sehingga Rabu itu saya memutuskan ikut lagi. Oh, jadi Abang hari Rabu ke sana lagi? Ke sana lagi untuk melihat dari langsung. Aryo ikut nggak? Ikut. Oh, ikut lagi. Jadi saya, Aryo, Dedi lagi bertiga. Jadi Rabu nongol lagi di sana. Nongol lagi di sana untuk menangkap suasananya. Kan? Nah, sehingga kita pada saat itu kan terus berdiskusi dengan Pak Samuel tentang menggali informasi tentang almarhum kan. Ya. Yang akhirnya kemudian ada cerita ternyata almarhum ini sniper. Dulu itu kan. Itu dari cerita itu ya? dari bapaknya kan. Sehingga ini menjadi sudut pandang menarik bagi kita juga untuk kita bikin tulisan lagi. Ya, kemudian kita unggahlah perspektif keluarga terkait almarhum yang belum jelas ini berubah-ubah waktu itu. Kita yang munculkan ke publik bahwa ini loh ada fakta ini. Ya. Bang, saya pernah mendengar bahwa tim Abang ini juga berupaya untuk menyusun kronologikal dari komunikasi Brigadir Yosua dengan keluarga. Ya, bisa cerita Bang, bagaimana ini ceritanya Abang kemudian berupaya dan tim menyusun kronologis dari pola hubungan baik lewat telepon maupun WA antara Yosua dengan keluarganya yang ada di Jambi dan di tempat lain. Gimana Bang? Itu saya masih ingat betul, itu harinya hari Jumat. Hari Jumat pas kejadian berarti? Bukan, hari setelah, Jumat seminggu kemudian? Seminggu kemudian. Jadi itu kan hari Rabu saya ke sana. Terus pas hari Jumat itu saya ke sana, saya tambah orang nih. Saya kan berbekal 28 menit tadi itu. Kami kan dapat informasi tentang
keanehan-keanehan itu, bahwa kita itu loh dialog terus. Oh, komunikasi ya? Ya, itu kan kita dapat informasi itu. Nah, kita kemudian mencari kronologi berdasarkan waktu ke waktu, mulai dari Magelang, itu kan. Ya. Akhirnya saya bawa 4 orang, yang 2 orang kita tempatkan di rumah duka untuk menggali pendekatan kepada pihak keluarga, yang akhirnya kemudian kita mendapatlah kronologi itu berdasarkan percakapan WhatsApp dari Yosua. Jadi kita kronologi kan biasanya disusul dari berdasarkan waktu ke waktu, Pak. Itu. Kita bisa nyusul itu ya. Dan itu kita publikasikan ya. Kalau nggak salah pada waktu itu teman-teman Tribun Jambi mengambil angle bahwa komunikasi terakhir itu pada pukul 17 hari Jumat tanggal 8 ya, Pak. Jadi terbaca tapi tidak dijawab. Jadi itu kayak WA itu kan bisa dilihat itu kayak terakhir dilihat. Terakhir dilihat ya. Terakhir dilihat itu pukul 17.05. Nah, kita dapat data-data itu, screenshotnya kita dapat, dan itu kemudian menambah kita ini lagi. Wah, ini kan tanggal 17 kan? Jam 17. Jam 17 hari Jumat tanggal 8 Juli. Juli ya. Ya, itu ya. Itu artinya diyakini sampai sekarang adalah tanggal kejadian pembunuhan itu ya. Iya, betul. Nah, akhirnya kita dapatlah itu, dan seingat saya ya cuman kami yang dapat itu waktu itu. Bang, di antara ya investigasi kita untuk bersama keluarga untuk kembali membongkar pola komunikasi lewat WA. Di antara komunikasi dengan keluarga itu yang paling menarik perhatian tim Tribun Jambi apa? Komunikasi yang bagian mana? Karena kan biasanya kan begini, kalau menurut versi sekarang itu ada kejadian yang tidak mengenakan tanggal 7. Ya kan? Terjadi Yosua ribut sama yang namanya Kuat Ma'ruf. Apakah pada tanggal 7 tanggal 8 itu ada WA yang diterima keluarga yang aneh gitu, Bang? Menurut yang Abang ingat. Nah, itu kan kita dapat kronologi percakapan itu kan tanggal 2 sampai tanggal 8. Tanggal 2 sampai tanggal 8. Dan yang kita dapatkan percakapan versi Yosua almarhum dengan keluarga. Nah, isi percakapan itu semua berisi tentang perhatian Yosua terhadap keluarganya. Jadi berdasarkan data yang kita dapat itu tidak ada gelagat apa gitu. Yang ada adalah sebuah perhatian seorang anak kepada orang tua dan saudara yang sedang melakukan perjalanan keluar daerah. Jadi keluarga bapak dan orang tua si Yosua ini lagi perjalanan keluar kota. Tepatnya kemana, Bang? Balik kampung itu, dari Sidimpuan ke Sidimpuan dulu. Terus daerah balik. Mereka itu sebenarnya mau kemana tujuannya? Kampungnya di mana? Simalungun kah? Apakah gitu? Yang pasti yang ingat Sidimpuan. Sidimpuan ya. Kampungnya dari Pak Samuel. Kalau sebelumnya dulu Kak balik ke kampung ibunya dulu. Ibunya, kemudian perjalanan balik ke Padang Sidimpuan itu. Untuk ziarah. Ziarah ya. Jadi selama itu Yosua mengirimkan SMS untuk menanyakan kondisi keluarganya sampai mana. Sampai mana, lagi ngapain. Kayak ibaratnya kayak mengawal tapi jarak jauh gitu lah. Kira-kira begitulah. Nah, Bang, di antara proses dialog lewat WA itu ya, sepanjang dia berada di Magelang, apakah di dalam komunikasi itu dia menyampaikan keluhan? Enggak ya? Enggak. Makanya itu kita dapat informasi dari percakapan itu, kita nggak nangkep ada keluhan-keluhan apa, enggak nangkep. Tapi memang apakah pada hari itu ya, tanggal itu ya. Apakah memang benar informasi yang menyebutkan bahwa Yosua itu sebenarnya kepingin ikut juga pergi bersama orang tuanya itu? Apa benar? Betul. Jadi ceritanya gimana itu? Jadi waktu itu kan sebenarnya versi keluarga cerita Yosua sebenarnya pengen ikut tapi kan tidak bisa karena tugas waktu itu. Jadi sebenarnya dia ingin mengikut mengantar orang tuanya untuk pergi ke Sidempuan. Tapi karena dia ada tugas, ya dalam konteks ini adalah mengawal bosnya, pimpinannya ke Magelang. Dia sampaikan itu juga kepada keluarga. Betul. Bahkan
kalau nanti ada waktu kalau bisa nyusul ya nyusul, kira-kira begitulah percakapan di antara mereka lah. Ya. Jadi komunikasi antara anak, orang tua dan keluarga ini komunikasi yang kita dapat ya komunikasi bentuk perhatian aja. Ya. Nah, Bang, selanjutnya kan kalau nggak salah kan Tribun Jambi menulis bahwa pada saat itu terjadi gangguan terhadap WA-nya keluarga. Oh iya. Entah itu karena tidak fungsi atau gimana, Bang, itu ceritanya gimana? Sebenarnya gimana sih ceritanya? Nah, waktu itu kan jadi pada hari Senin ya. Senin setelah itu, setelah pemakaman itu lah. Senin setelah, jadi Senin minggu depannya ya? Enggak, pas tanggal 11 pemakaman. Tanggal 11 kan pemakaman tuh. Iya. Ya tidak lama setelah itu 3 HP besok selesai. Jadi besoknya itu ya. Jadi langsung 3 HP keluarga inti. Nah, itu sudah nggak bisa dipakai lagi memang. WA-nya atau seluruh HP-nya nggak bisa dipakai? WA dan Facebook. WA dan Facebooknya udah nggak bisa difungsikan. Ya kayak dihack gitulah kira-kira. Ya kita menyimpulkannya ya kayak dihack gitulah ya. Ada gangguan lah di situ. Ya. Dan kemudian gangguan ini terus berlangsung atau kemudian sempat pulih lagi? Apakah kemudian gangguan ini selamanya sampai sekarang terganggu atau kemudian hanya beberapa hari saja? Beberapa hari. Jadi proses hackernya itu pertama itu malam itu 2 HP dulu. Kan 2 mereka HP? ada 5, 2 HP dulu. Kemudian nyusul HP adiknya. Oh, adiknya si Joshua? Iya, adiknya. Terus nyusul lagi. Kemudian terakhir itu adalah HP-nya Pak Samuel. Nah, jadi itu tampilannya memang nggak bisa diakses. Facebook dan WhatsApp hanya itu aja. Oh, Facebook sama WhatsApp ya? Iya. Kemudian beberapa hari kami juga ada di teman-teman media kan sudah rame ya. Nge-follow up itu terus, ngejar itu gimana perkembangannya. Beberapa hari kemudian beberapa itu perlahan juga handphone adiknya sama ibunya perlahan kembali pada terakhir itu HP Pak Samuel itu kembali normal. Tapi pas kami konfirmasi apa yang janggal, ada beberapa pesan yang terhapus secara otomatis. Oh, ada beberapa pesan yang terhapus. Saat itu mereka cuma bilang itu sudah kembali, tapi ada beberapa pesan di grup WhatsApp terus chatting Facebook itu yang terhapus. Ya, terhapus. Saya mau tanya, pada saat itu adiknya Yosua yang juga polisi, ya kan, ada ikut mengantar jenazah itulah kira-kira gitu kira-kira. Apakah tim Tribun Jambi pernah wawancara dengan adiknya si Joshua ini yang juga polisi ini? Gimana, Bang? Kita mencoba mau wawancara beliau itu hampir setiap hari, setiap kita ke sana selalu mendekat beliau ini. Tapi beliau tidak pernah mau. Memang bapaknya bilang pesan pada saat itu ke kami, jangan mewawancarai yang lain, saya saja. Kayak gitu kira-kira begitu. Termasuk anaknya kan jangan karena khawatir kalau terjadi apa-apa. Dan kita waktu itu sebenarnya mencoba untuk mendekat ke Mas Reza. Tapi pernah dialog nggak? Pernah ngobrol biasa. Ngobrol biasa lah ya. Iya. Tapi kalau ketika kita sudah kasih satu pertanyaan, dia udah Mas ini aja. Kita jadi, pancing gitu udah. Jadi sebenarnya adiknya itu sekarang bertugas di mana? Di Polda. Di Polda Jambi ya. Polda Jambi. Di bagian apa? Sabarakah, Lantaskah, Sersekah? Seingat saya itu di Samapta ya apa? Tapi belum tahu pastinya. Tetapi pada saat ini dia sering mengikut kegiatan Bapak Kapolda. Cuman saya belum tahu pasti itu. Jadi menariknya pas perpindahan itu kita ada di situ, Mas Febi. Jadi pas Mas Reza itu dapat TR. Dapat TR? Kita di situ. Bahkan dia senang Pak, ini kita TR udah TR ke bapaknya, kita lagi ngobrol itu, ada Mas Reza, ada bapaknya, ada saya. Jadi dia lagi-lagi senang bahwa dia dipindahkan berdasarkan TR itu dari Jakarta ke Jambi, ke Polda Jambi ya. Ini udah TR-nya udah keluar, itu ada kami. Ada di situ lagi ngobrol di situ. Kita jadi tahu tuh pas TR keluar tuh, memang udah pindah. Tapi waktu itu karena nggak boleh diberitakan, ya kita nggak beritakan. Iya. Menghormati permintaan dia. Bang bisa cerita, kalau di dalam pemberitaan kita kan Kapolda Jambi juga datang ke rumah duka dan seterusnya. Apa bisa cerita nggak pada waktu itu? Apa yang dilakukan Kapolda dan apa yang didialogkan oleh Kapolda dengan keluarga Brigadir Yosua ini? Kapolda Jambi maksud saya. Yang saya tahu persis Pak Kapolda Jambi ini datang dia untuk
ke makam, mimpin doa. Itu masih ingat kapan, Bang? Itu Kan tanggal pemakaman berapa itu Senin. Lupa. Lupa ya. Selasa, Rebu kah, Kemis kah? Harinya lupa itu dia datang. Ya. Terus yang kalau yang berdoa di rumah itu hari Rabu ada itu ya. Rabu kan saya pas ke sana tuh. Ya. Jadi ketemu saya. Kayak kalau nggak salah Rabu pas ada acara doa juga, ikut doa juga di situ. Obrolannya obrolan seputar santai-santai aja, nggak menyentuh hal-hal yang ini. Beliau kesehatan. memperhatikan kayak misalnya melihat keadaan ini kok keluarga sudah kayak kan mereka kurang tidur, kurang apa kan. Terus Pak Kapolda kirim dokes disuruh ke situ memeriksa kesehatan. Oh, jadi untuk memeriksa. Jadi atas permintaan Kapolda dikirim dokes untuk memeriksa kesehatan para keluarga. Mungkin ada bisa di waktu itu Anda lihat Polda membantu apa, makanan kayak barang itu enggak? Selama proses kan biasanya di acara duka itu kan ada doa, ada apa gitu. Pernahkah Pak Kapolda ikut penghiburan, kebaktian di situ gitu? Iya. Iya, kalau kebaktian ikut pernah kita lihat hadir pas ya, hari Rabu itu kalau nggak salah. Gitu ada 2 kali ya Pak Kapolda. 2 kali kayaknya. Oh, 2 kali ya. Jadi yang pertama itu Pak Kapolda ke rumah duka itu kunjungan pertamanya. Ya. Baru kemudian ke makam. Setelah ke rumah duka ke makam, mimpin doa bersama pihak keluarga besar. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian beliau dapat informasi mungkin bahkan akan ada acara ibadah dari gereja dari keluarga Bapak Samuel. Saat itu Pak Kapolda datang bersama Ibu dengan Ibu Kapolda datang. Kemudian dari awal sudah khususnya memang datang untuk ibadah. Pada saat itu dia datang memang untuk ibadah. Jadi datang duduk ngobrol kemudian ibadah dimulai, selesai ibadah balik. Udah seperti itu aja. Ya. Sekarang begini. Setelah ini semua menggelinding ya, lalu kemudian dilakukanlah apa yang disebut dengan otopsi ulang. Kubur korban ini dibongkar lah. Bisa cerita nggak situasi yang terjadi ketika terjadi pembongkaran kuburannya korban, lalu kemudian jenazah korban diotopsi ulang di Jambi. Gimana Pak? Bisa cerita? Aryo yang bisa detail. Aryo gimana? Jadi saat itu memang di makam itu sudah banyak polisi ya. Sebelum ekshumasi penggalian itu sudah banyak polisi. Kita teman-teman wartawan juga dari pagi sudah standby di lokasi. Nah kemudian sudah pantauan pagi itu keluarga datang. Keluarga besar. Ya. Pak Samuel datang. Saat itu ibu almarhum datang ke makam, kemudian itu kan permintaan dari keluarga sebelum ekshumasi penggalian itu dilakukan ibadah. Nah pada saat ibadah itulah mulai ibu itu histeris. Oh histeris ya? Histeris. Kita juga yang berada di lokasi itu termenung ya melihat tangisan ibu ya, minta tolong kepada Tuhan, segala macam dia sebutlah itu permintaan tolongnya bahwasanya dia sedang kecewa. Nah itu cukup terasa saya pribadi pada saat itu di lokasi itu termenung juga ya, wah terasa juga ya, terasa ini waduh ini dalam sekali kesedihannya ya. Kemudian saat itu saya keluarga terutama adik almarhum itu yang polisi langsung giring ibunya lalu bawalah itu ke posko yang ada di tepi ya di luar pemakaman. Pada saat itu udah histeris ya, disitulah dia seperti yang di media saat ini, kepada siapa dia minta tolong, siapa saja yang disebut pada saat itu kan ada semua di media saat itu ya. Sudah naik semua. Barulah dimulai penggalian setelah ibadah, ibu sudah dibawa menjauh dari makam, barulah dilakukan penggalian. Ya, saya ada satu pertanyaan yang lupa tadi. Kan abang berdua kan berhubungan dengan keluarga baik ya. Apakah abang pernah melihat Ibu Putri itu, istrinya Pak Ferdi Sambo itu pernah mengirimkan WA bersama gambar Yosua ketika setrika? Pernah nggak melihat? Wah, nggak ada. Itu dikirimkan kepada adiknya, kepada siapa namanya? Reza, enggak ya? Reza tidak pernah menunjukkan? Enggak pernah. Ya, oke. Apakah abang juga mengetahui proses bagaimana keluarga Pak Samuel ini kemudian berinisiatif untuk menunjuk pengacara, Pak?
siapa yang mendorong mereka untuk menunjuk pengacara dan kenapa kemudian selanjutnya keluarga ini didampingi oleh pengacara yang bersuara vokal sehingga kemudian rentetannya sampai sekarang. Gimana? Bisa cerita? Ini ada kisah menarik ini. Ya. Gitu. Waktu hari pertama kita ke sana kemudian kita melihat situasinya, kami tim ini berpikir melihat kasusnya ini dan keadaan keluarga ini kalau nggak didampingi pengacara, wah ini berat sekali ini untuk berat sekali ya? Mencari keadilan. Ya. Kemudian kita di kantor diskusi waktu itu, apa yang bisa kita bantu untuk keluarga ini. Ya. Nah, waktu itu kita diskusi di kantor, sebenarnya waktu itu wah udah gini aja, bagaimana kalau kita usulkan agar keluarga ini ke LBH aja minta bantuan. Didampingi LBH. Untuk minta bantuan LBH gitu kan. Iya. Bahkan kita sempat ada kontak dengan LBH. Ternyata Jambi kan nggak ada kantor. Di Jambi nggak ada kantor LBH. Yang ada di mana itu, Pak? Palembang paling dekat. Terus? Pada saat itu kami sampaikanlah informasi ini kepada Pak Samuel. Kepada Pak Samuel. Ya. Niat kita ingin memberikan inilah masukan gitu. Tapi kan beliau nggak mau. Udahlah kami ini belum bersedia waktu itu. Oh, jadi belum ada niat untuk belum ada penasihat hukum ya? Kami ini hidup aja kayak gini untuk bayar pengacara kan. Oh, jadi mereka khawatir biaya dan macam-macam. Skip lah. Kemudian kita sudah nggak bahas lagi itu. Kami sama tim fokus bagaimana membantu mengadvokasi keluarga korban dari sisi media. Dari pemberitaan Dari pemberitaan saja, apa yang bisa kita lakuin. Nah, akhirnya kita masih ingat betul pada hari Jumat, kita sedang di masjid. Itu kan rumah depannya ada masjid tuh di samping ini. Kita sedang di masjid, kita mendapat kabar dari teman yang dari Medan, bahwa ada pengacara. Sudah ada pengacara hari Jumat, kaget kita kan. Kita sempat berpikir, lah kita setiap hari di sini kok kita nggak tahu ya, kita kok malah dari teman di Medan yang beritahu. Anda berdua yang sering tiap hari ke situ malah nggak tahu ya? Nggak tahu. Dan keluarga nggak pernah cerita. Padahal kan kita di awal sudah ini kan diskusi sama pengacara juga kan. Akhirnya informasi ini saya tanyakan ke Pak Samuel waktu itu. Ayo kita ke rumahnya. Itu kan dekat, kita jalan lagi ke rumahnya. Kita ketemu Pak Samuel. Dia bilang iya benar katanya. Kita sudah ini kemarin tanda tangannya hari Kamis tuh katanya. Iya. Oh, jadi udah bener ya. Dia menyebut nama. Waktu itu belum detail ya? Belum detail. Ada lah benar gitu. Terus beliau berpesan, jadi mulai sekarang untuk urusan hukum ke pengacara. Kalau selain soal hukum sama saya nggak apa-apa. Waktu itu mulai berusaha seperti itu. Oh ya sudahlah. Tapi kan kita lihat waktu itu kan kita nggak tahu, nggak ada kontak, nggak ada dengan pengacara kan kita nggak tahu di Jambi kan. Ya sudah, akhirnya kita melihat perkembangan dari pengacara dari teman-teman Jakarta waktu itu kan. Yang lebih intens memberitakan. Dan dari pengacara lah, itulah yang kemudian yang 20 menit yang ini udah keluar lah dari pengacara tuh. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Samuel 28 menit itu kemudian muncul lewat pengacara itu gitu kan. Saya lihat ya udah saya bilang. Ya, Bang. Kalau nggak salah Anda sebagai Pemret sudah memutuskan untuk menjaga lokasi itu setiap hari. Anda tugaskan wartawan khusus, Bang, untuk didikitit untuk berada di tengah keluarganya Yosua ini. Benar nggak, Pak? Betul. Jadi pada saat kan waktu itu kan kita bolak-balik. Kita bolak-balik, kemudian kita sempat di Sungai Bahar menginap di sana. Terus kita lihat ini kasusnya kok panjang banget ini. Panjang ini ya. Panjang banget ini. Ini kalau kita bolak-balik ini nggak efektif nih dari segala macam. Akhirnya kita punya wartawan yang kebetulan rumahnya di Sungai Bahar. Oh, kita punya wartawan yang memang asalnya dari kampung itu. Dari kampung situ. Akhirnya dia tugasnya di mana sebelumnya nih? Pemprov. Oh, di Jambi. Di Jambi. Jadi kita cabut dia punya tugas di Pemprov. Betul. Kita pulangin dia ke. Kita pulangin di kampungnya. Ya. Kita kenalkan juga dengan Pak Samuel, dengan Mas Reza. Bahkan kita sampaikan waktu itu kita kenalkan bahwa mulai besok
saya akan dedikasikan satu orang wartawan wartawan ini untuk mengawal setiap ada perkembangan dari rumah duka ini. Saya kenalkan ke Pak Samuel, saya kenalkan ke Mas Reza adiknya, kemudian kita berikan kartu pesnya bahwa ini benar dari bahwa Tribun. ini bukan memang orang Ini kita, orang gitu kita. Ya. Wartawan Tribun Jambi ya. Karena Pak Samuel itu kan tahunya dengan kita kan, sebelum-sebelumnya kan. Ya, supaya dia yakin supaya kita yakin, saya kulonun sama Pak Samuel bahwa orang ini yang nanti dari Tribun kita. Dan itu kita tugaskan sampai hari ini. Sampai hari ini, reporter kita itu masih bertugas di Sungai Bahar ya. Sungai Bahar. Kalau kadang kan dia bosan tuh. Dia kadang-kadang bisa nggak ke kota gitu misalnya kan. Ya ke kota boleh tapi tetap jarak jauh. Kan kadang-kadang Pak Samuel ke Jakarta. Kadang-kadang kan gitu ada waktu-waktu yang ini, tapi tetap jarak jauh wajib nanti kembali lagi. Jadi sampai hari ini dedikasi satu orang kita ke sana. Bang, bisa diceritakan Pak, dari awal tanggal 11 sampai sekarang, produksi berita mengenai pembunuhan Yosua ini, berapa banyak yang dihasilkan oleh Tribun Jambi Pak? Untuk web ya, untuk online. Untuk online berapa online itu sampai tanggal 21 kemarin. Ya. Itu udah 1513. 1513 berita 13 ya, Bang? konten berita. 879 itu berisi tulisan. 634 itu video. Dari 634 video ini 159 diantaranya siaran langsung. Oh, live ya? Live. Jadi kita memang total ya Bang ya? Total. Ya total football lah ya. Total football. Produksinya ribuan berita kayak gitu. Untuk cetaknya itu sampai hari ini sudah 40 kali headline berturut-turut. Jadi sudah 40 kali HL ya berita itu Bang? HL. Jadi 40 HL, 8 diantaranya, 4 second HL dan 4 HL di sambungan. Jadi kita totalnya itu 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut ya Bang. Dan kalau menurut yang Abang tahu nih sebagai Pemret ini, apakah berita itu juga memang diminati oleh masyarakat membaca atau segmen kita ini Bang, di Jambi terutama? Ya. Menurut pengamatan Abang gimana nih? Sangat tinggi sekali. Jadi memang berita ini dicari orang lah ya, tiap hari ditunggu-tunggu ya perkembangannya, karena ini dahsyat banget ya. Dahsyat sekali. Jadi memang apa yang kita tulis itu selalu ditunggu. Kayak misalnya tadi tadi kita live aja misalnya soal wisuda. Wisuda almarhum yang diwakili oleh bapaknya ya tadi ya. Betul. Jadi para pemirsa, para penonton Tribuners, jadi hari ini itu bapaknya Yosua, Pak Samuel datang ke Jakarta untuk mewakili anaknya wisuda di Universitas Terbuka di Pondok Cabe ya, karena memang Yosua ini dinyatakan lulus ya sebagai sarjana apa Bang? Hukum. Sarjana hukum. Ya, dan kebetulan juga ini bersama-sama satu pesawat dengan Bang Sulis dan Aryo. Jadi sekalian meliput tadi, dan sekarang memang Pak Samuel sudah balik lagi ke Jambi ya, Pak? Jadi itu berita itu juga ditunggu ya, Pak? Ditunggu. Misalnya tadi kita live streaming itu penontonnya 4.000 lebih. 4.000 lebih ya, Pak? Jadi antusiasme orang tinggi ya tetap sampai detik ini ya? Orang masih sangat penasaran apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Rata-rata kalau kita lihat dari komen-komen itu memang mereka masih apa sebenarnya yang terjadi ini gitu. Ini masih bias. Masih panjang sekali. Bang, kemarin kedokteran forensik ya yang kemudian melakukan otopsi ulang sudah menyampaikan hasil simpulan mereka. Ya, ada 5 luka tembak, tidak ada luka lain selain luka tembak, artinya tidak ada penyiksaan seperti yang dicurigai keluarga korban. Nah, tentu Anda menanyakan ini ke Pak Samuel. Apa reaksi Pak Samuel? Ya, waktu di bandara kemarin kita ketemu, kita wawancara juga beliau. Saya tanya Pak Samuel, apakah Pak Samuel sudah mendengar hari ini
apa namanya, hasil autopsi itu sudah dibuka ke publik itu. Ya dia sudah dengar. Apa pendapat beliau bahwa tidak ada luka lain selain luka tembak. Beliau bilang begitu. Beliau waktu itu hanya menjawab, ya gimana lagi kalau memang sudah ahli yang bicara begitu, kita bagaimana lagi kita gitu. Ya. Artinya dia pasrah aja menerima gitu ya, kira-kira. Dia tidak mempunyai argumentasi lain. Ya. Dan dia berharap nanti di pengadilan semuanya bisa terbongkar apapun gitu. Apapun yang terjadi, apapun motifnya. Ya, semoga bisa tuntas di pengadilan. Oke, Bang. Kalau selama ini Anda bersentuhan begitu dekat dengan pihak keluarga korban, apakah keluarga korban pernah ngobrol dengan Aryo maupun Abang mengenai sebenarnya apa sih yang terjadi? Mungkin mereka dapat bocoran atau informasi dari penyidik yang kemudian disampaikan ke Abang, pernah nggak cerita soal itu, Bang? Kalau misalnya apa yang terjadi itu memang Mbak Samuel itu tidak pernah cerita, yang ada beliau itu sampai sekarang juga masih bertanya-tanya. Apa? Karena misalnya apa sebenarnya yang terjadi itu beliau bocoran-bocoran saya juga pernah nanya gitu ya, beliau enggak. Jadi, tapi dia juga tidak pernah cerita apakah pernah dihubungi oleh Pak Ferdi Sambo atau istrinya, pernah nggak? Cerita, saya tadi dihubungi, dikontak, apa-apa gitu, nggak pernah? Kalau saya sama tidak pernah. Oh, nggak pernah cerita ya? Ya, kita nggak tahu apakah itu dihubungi atau tidak ya? Iya, betul. Ya. Dan sepanjang Abang tahu, setelah kemudian pemakaman ulang itu dilakukan secara kedinasan, ya kan, akhirnya kan dilakukan oleh secara kedinasan pada waktu itu. Iya. Apakah Tribun Jambi mengetahui adanya tarik-menarik pada waktu itu? Kan dari pihak pengacaranya Ibu Putri kan mengatakan juga layak lah dianukan secara dinas, dia pelaku pelecehan, meskipun laporan itu kemudian dinyatakan tidak benar. Apakah Aryo atau Abang bisa melihat tarik-menarik waktu akan dilakukan pemakaman ulang itu? Aryo mungkin yang di TKP waktu itu bisa cerita. Mungkin pada saat itu memang kita bagi tim tuh, pas ekshumasi itu ada banyak, ada yang di TKP pemakaman, ada di rumah sakit. Di pemakaman. Saya dan Bang Suang tinggal di pemakaman. Ya. Terus ada Bang Dedi, Bang Hendro, kemudian Danang, Wiradaya Damanik, ada yang di rumah duka, ada yang di rumah sakit. Nah, pada saat itu saya tidak mendengar pasti apakah ada tarik. Tapi kita kan ada komunikasi dalam, kita buat grup itu. Dua grup ya. Buat grup sementara yang tim ekshumasi ini buat grup WhatsApp. Jadi kontek-kontekan. Kayaknya jadi komunikasi di situ adalah kayaknya ini nggak jadi nih kedinasan. Oh, kedinasan nggak jadi, sempat muncul informasi. Ada informasi. Kemudian sejam berapa lah kemudian kayaknya jadi nih kedinasan. Ini anggota polisi udah pakai senjata nggak segala. Ya, jadi ada persiapan. Ada persiapan. Jadi kita dari teman-teman yang ada di rumah sakit melihat awalnya menduga tidak akan ada. Kemudian ada sekira rentan 1 jam tuh. 1 jam kemudian baru komunikasi lagi di grup WhatsApp itu kita tuh. Oh ya, siap-siap teman di pemakaman. Ini ada upacara kedinasan ternyata. Ini sudah ada anggota lengkap, pakai seragam dan senjata laras panjang. Jadi sempat muncul berita nggak ada, lalu ada. Tapi di grup WhatsApp ya komentar. Di antara kita sendiri ya. Internal kita sendiri. Baik. Nah, setelah sekarang ini situasinya begitu mengharu biru dan seterusnya. Apakah kehidupan keluarga itu sepanjang Abang tahu berubah atau enggak? Berubah total gitu, maksudnya berubah itu jadi lebih enggak ada waktu, sering didatangin orang, harus pergi ke sana kemari, kan berubah, Bang? Ya, apakah tentu apakah ini akan berbeda dengan kehidupan mereka sebelum kasus ini? Apa yang kira-kira berbeda? Kemarin kami ngobrol sama Pak Samuel di bandara itu. Jadi memang ini sangat menyita tenaga, waktu mereka gitu. Bahkan dia bilang begini, berat badan saya itu sudah menyusut 5 kilo ini. Oh iya. Karena kurang tidur kan. Jadi yang rata-rata beliau 71, 72, sekarang 65, 66. Udah turun 5 kilo ya. Jadi itu beliau menggambarkan betapa capeknya beliau, betapa terkuras tenaga beliau, betapa terkuras pikiran beliau, sehingga berdampak pada performa kesehatan. Ya. Jadi
dengan indikator itu berat badan sudah mulai turun. Jadi dia memang kita cerita kemarin. Jadi sisi lain. Bang, apakah keluarga Yosua ini pernah cerita ke tim kita mengenai adanya tekanan, ancaman, atau rayuan? Pernah nggak, Bang? Kecerita, kan kita udah dekat dengan keluarga. Pernah nggak keluarga Bu Rohani kayak Pak Samuel kayak atau siapapun mengungkapkan adanya tekanan, permintaan baik yang halus maupun yang non halus? Ada nggak, Pak? Pernah dicerita nggak? Nggak ada. Kalau sama saya Kita nggak ya? Ya. Nggak ada sama sekali. Belum ada cerita ya. Ya belum pernah cerita. Dan dari pihak kita sendiri, apakah pernah ada permintaan, imbauan selain yang disampaikan oleh Intelkam dari Polda tadi? Selain itu, pernah nggak ada permintaan untuk apa-apa gitu dari pihak manapun? Nggak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Semuanya oke aja ya? Lancar aja. Lancar aja ya. Bang, kalau boleh saya tahu, sampai kapan Abang ini akan memperlakukan berita ini sebagai fokus utama dari Tribun Jambi, Bang? Kami punya komitmen sampai selesai. Sampai selesai ya? Sampai selesai itu sampai tuntas pengadilan nanti betul. gitu ya? Kita menjadikan ini menjadi isu primer. Isu primer di Jambi dan kita akan kawal terus. Tentu nanti kita lihat dinamikanya. Tetapi untuk komitmen kita sudah menjadikan ini menjadi isu primer. Jadi kalau memang tidak ada isu lain yang lebih kuat dan ada berita ini harus jadi headline-nya. Iya gitu ya komitmennya ya. Dan ini akan dilakukan sampai masalah ini tuntas. Sampai tuntas. Ya. Dan menurut pengetahuan kan ini mendalami berita ini kan sudah sebulan lebih lah kira-kira. Dari seluruh pemahaman kita dan tim, Abang dan tim itu, apa kira-kira yang tercekat di benak Abang ini masalahnya ini apa sih? Bisa nyimpulkan sendiri nggak? Meskipun belum tentu benar, tapi setidaknya kan kita punya hipotesa lah di balik peristiwa ini ada apa? Bisa nggak, Bang, menceritakan? Atau apa nggak paham juga? Gua bingung juga. Gua juga ini. Terus terang kita juga bingung juga. Tetapi ada satu garis besar ya, bahwa ada sesuatu yang sampai sekarang itu ditutup-tutupi yang kita masih penasaran juga. Apa itu biasanya? Apa yang terkait dengan apa dinamika yang terjadi akhir-akhir ini tentang yang mungkin tentang motif dan lain sebagainya, kita masih mencermati dan kita masih penasaran juga sampai sekarang, dan kita belum bisa juga membuat apa kesimpulan-kesimpulan. Tapi yang pasti kita akan lihat kasus ini sejauh apa nanti faktanya, dan kita tidak berani membuat kesimpulan. Kita akan pantau perkembangan demi perkembangannya sampai nanti apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kita sebagai wartawan tentu punya semacam naluri gitu ya, tentang hal-hal yang menjadi poin-poin keraguan itu terkait dengan kematian almarhum Yosua. Kenapa kita mempunyai keraguan? Karena kita sudah menyisir semua informasi di sekeliling almarhum Yosua, mulai dari keluarga, teman SD, teman SMP, teman SMA, guru. Itu kita sisir semua cerita-cerita. Kita temui semua ya, kita wawancarai semua ya. Untuk memberikan background. Siapa orang Siapa sebenarnya Yosua ini, kemudian kita komparasikan dengan dinamika yang berkembang di Jakarta. Nah, kami meyakini apa yang disampaikan keluarga, apa yang disampaikan teman-teman, guru, sahabat, itulah Yosua. Sehingga kami sampai saat ini posisinya memiliki cerita, memiliki fakta soal almarhum seperti itu. Dan kami kemudian dihadapkan dengan fakta-fakta dinamika yang ada di Jakarta. Nah, sehingga agak bertolak belakang lah bertolak belakang gitu ya. Antara cerita yang kita sisir dari kampungnya ini terkait kebiasaan dia, attitude dia, kok beda dengan cerita yang berkembang dalam proses penyidikan ini gitu ya. Itu bertolak belakang. Sehingga
hipotesanya adalah ada sesuatu di situ yang belum match antara fakta yang kami dapat di lapangan dengan dinamika yang ada di Jakarta. Bang, ini pertanyaan pamungkas, Bang. Sepanjang Anda berhubungan, persepsi keluarga terhadap Ferdy Sambo itu apa, Bang? Maksud saya begini, kita tahu bahwa dari berita yang beredar itu Yosua ini adalah orang yang sehari-hari menempel dengan keluarga itu sejak 2 tahun belakangan, kalau nggak salah ya, tinggal di rumah itu. Ya, lalu kemudian konon kabarnya keluarga sudah menganggap bahwa Ferdy Sambo dan istrinya itu orang tuanya sendiri. Benarkah seperti itu? Iya, betul. Itu Nah, gimana cerita ceritanya? yang kami dapat juga di keluarga, bahwa memang hubungan antara almarhum Yosua dengan keluarga Irjen Sambo ini memang sudah dekat. Bahkan bahasa mereka seperti dianggap anak sendiri gitu. Maka ketika kemarin dua-duanya jadi tersangka itu, mereka juga kaget juga. Oh gitu ya? Nggak habis pikir gitu. Oh kaget juga ya? Kaget juga, nggak habis pikir. Nah, mereka nggak menyangka juga. Ya. Nah, sehingga tentu kita bisa melihat apa yang menjadi keyakinan keluarga selama ini kan, dengan fakta ini mereka tentu terbelalak. Mereka juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Makanya kemarin waktu kita ngobrol di bandara, beliau bilang ya nanti semoga apapun motifnya bisa terbongkar di pengadilan. Ya, Karena ya. itu juga bagian yang sampai sekarang juga kita semuanya, mungkin seluruh masyarakat Indonesia penasaran juga ini bertanya-tanya apa kan, ini ya? apa sebenarnya apa yang terjadi? sebenarnya terjadi? Baik, Bang Aryo Tondang dan Ya. Bang Sulis, ini di penghujung ngobrol kita itu saya kepingin dapat pendapat Anda pribadi masing-masing bahwa kita ini sudah dianggap sebagai orang yang pertama kali membuka. Artinya kalau Tribun Jambi tidak getol menyuarakan keluarga, mungkin ceritanya akan berbeda. Ya kan? Kalau kita nggak getol, nggak berani untuk menyampaikan sesuatu sebagai pengimbang dari rekayasa cerita yang kemudian kita tahu dilakukan oleh tersangka Ferdy Sambo, Inspektur Jenderal, tentu ceritanya akan berbeda. Barangkali cerita ini kemudian tertutup begitu saja. Kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Aryo dulu. Kalau orang mengaku, Anda orang lah yang paling berjasa untuk menjadikan perkara ini terbuka seperti sekarang. Gimana? Anda merasa bangga, senang, atau biasa saja? Gimana itu? Kalau Pak? saya pribadi, kepuasan tersendiri ada. Karena nomor satu ada kepuasan tersendiri ya. Ya, Terus? artinya apa karya saya juga berdampak ternyata, terutama untuk mengungkap sebuah kebenaran. Yang kemudian, tapi ada juga hal yang ini menjadi di balik kepuasan itu ada sedikit ketakutan, hal-hal yang kemudian terbayang di luar, ya kalau bahasanya parnoan lah ya. Oh Mungkin, gitu ya. ini, Jadi sedikit parno gitu ya, ya. ini gimana ini? Karena kita tahu kan, ini kasus besar melibatkan orang-orang besar, dampaknya begitu besar ya. Tapi pada saat itu, ya namanya risiko profesi, ya ini jadi singkatnya dijalani. sebenarnya Anda takut juga ya. Tapi ketakutan ini dikalahkan dengan kemanusiaan. Oh iya. Jadi satu, bahwa Anda merasa bahwa ini merupakan sumbangsih di dalam masyarakat, tapi di satu sisi Anda harus tetap waspada, kira-kira gitu ya. Kalau Bang Sulis gimana? Ya, kalau saya begini, Mas Febi. Ya. Apa yang saya alami dengan peristiwa ini, dan saya sebagai praktisi di media, saya merasakan betul betapa pentingnya kita ini untuk melakukan fungsi pers ini kita ya, itu betul-betul ini bisa terasakan gitu betul. ya. Karena waktu yang pertama kali saya bayangkan waktu itu, Mas Febi, rumah duka ini kan di pelosok sana, jauh dari kota. Yang terbayang dari saya waktu itu, ini kalau tidak ada media yang ada di sana, siapa yang akan menyuarakan keluarga korban untuk mencari keadilannya itu? Tamat gitu ya. Selesailah itu. Itulah pertama yang kebayang pada pikiran saya, sehingga saya waktu itu memutuskan membuat tim dan saya terjun langsung di sana dan memastikan ini harus dikawal sampai hari ini. Itu pertama kali yang terbayang oleh saya, sehingga memang bahwa kemudian ternyata kita yang pertama, bahwa kemudian kita tidak
tidak terasa kita sudah memproduksi 1513 konten. Dan setiap hari jadi Setiap AL, hari 40 hari berturut-turut Iya. jadi headline. 8 diantaranya second HL dan HL di sambungan. Itu kita nggak terasa gitu, karena kita mengabaikan itu sebenarnya. Iya. Kita fokus betul pada pengawalan ini sebagai panggilan jiwa kita gitu. Iya. Itu yang pertama kita, sehingga memang apa yang terjadi kali ini memang betul-betul menguji kita juga, Mas Febi. Kayak bagaimana kita menghormati narasumber, sehingga kita sudah wawancara 20 menit, jangan diberitakan, kita nggak beritakan. Kita dapat informasi tentang, jangan dibilang, kita nggak beritakan. Menghormati narasumber itu menjadi etika yang pelajaran penting bagi kita. Dan ini teman-teman sudah melakukan itu dengan baik, tim Tribun Jambi. Cetak online juga dengan baik, dan mudah-mudahan ini menjadi di internal kita, Mas Febi, inspirasi bahwa kita mesti harus kerja kayak gini, gitu. Dengan kekompakan yang seperti ini, totalitas seperti ini, menjaga etik yang seperti ini. Gitu. Bang, kalau boleh jujur, seperti Aryo juga nggak sampean? Ada takutnya juga? Atau enggak? Saya enggak ada saya. Takut nggak? Kalau dia masih ada takut-takutnya, ada nggak ya? Maju aja ya. Udah maju aja udah, karena kita ada melihat ada persoalan, ya udah kita selesaiin aja, kita nggak ada kepentingan lain selain ini aja gitu. Jadi sehingga kalau misalkan kadang si Aryo curhat, kadang sering curhat juga sama saya, ya kita ngobrol. Gitu kan. Ya kalau apa yang lain-lain, cuman kita tetap waspada. Itu wajib. Kita tetap waspada, tetapi ini semua tidak akan menjadikan tugas kita lemah gitu. Iya, baik Tribuners, kawan-kawan, mereka berdua adalah kolega saya, dan tentu saja apa yang mereka ceritakan ini bisa menjadikan inspirasi buat kita semua, terutama adalah jajaran di Tribun Network, bahwa kita sebagai media mainstream punya fungsi yang luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa, dan hikmah yang bisa kita ambil dari mereka berdua adalah meskipun Bang Sulis ini adalah pemimpin redaksi, bagaimanapun dia adalah seorang jurnalis. Jurnalis never die, apapun pangkatnya. Dan penetrasi ke lapangan, bergerak di lapangan, totalitas pekerjaan merupakan satu kunci. Demikian pula dengan Aryo Tondang, seorang wartawan muda yang tentu saja karyanya masih padang. Dan saya salut kepada mereka berdua. Terima kasih. Demikian ngobrol kita dengan Mas atau Bang Sulistiono, pemimpin redaksi Tribun Jambi, dan reporter muda dari Tribun Jambi, Aryo Tondang, yang saya boleh sebut mereka lah yang membuka kotak Pandora kasus yang sekarang menjadi isu nasional. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat, dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih, Pak. Mantap.